Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat yang ke-34. Bilangan 22 ayat 34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Judul renungan kita hari ini adalah Menerima Tuntunan Roh Kudus. Sahabat Suara Kasih, bagaimana kalau Anda dapat memahami perkataan anjing peliharaan Anda? Sebuah teknologi baru menggunakan sistem pengenalan gonggongan untuk membantu menentukan perasaan anjing saat menyalak. Kalung berteknologi tinggi tersebut dapat menafsirkan bunyi salak anjing dengan memanfaatkan data berisi lebih dari 10.000 gonggongan untuk mengidentifikasi perasaan yang diekspresikan anjing. Meski kalung tersebut tidak mampu menerjemahkannya ke dalam kata, alat itu dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Allah juga memakai hewan untuk menarik perhatian Bileam. Bileam menunggang keledainya untuk pergi ke Moab, sebagai tanggapannya atas perintah Allah, "Pergilah, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Keledai itu berhenti ketika melihat malaikat Allah berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya. Meski Bileam sendiri tidak dapat melihatnya, Bileam terus berusaha bergerak maju, sehingga Allah membuat keledai itu berbicara dengan bahasa manusia. Saat mata Bileam akhirnya terbuka dan menyadari bahaya di depannya, berlututlah ia dan sujud. Ia mengakui bahwa niat hatinya untuk memperoleh upah atau mengutuk umat Allah sebenarnya bertentangan dengan perintah Allah. "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku." Sahabat Suara Kasih, dalam hal apa Anda mencoba menunjukkan ketaatan secara lahiriah, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam batin? Bagaimana cara Allah menarik perhatian Anda terhadap kesalahan itu? Marilah kita renungkan, kiranya kita sungguh-sungguh memperhatikan petunjuk yang diberikan Allah melalui Alkitab, tuntunan Roh Kudus, maupun nasihat bijak dari orang lain, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga batiniah. Bapa, terima kasih, karena dengan lemah lembut, Engkau menuntun kami, dan menjauhkan kami dari dosa dan hal-hal yang tidak baik bagi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami.
Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.